Ini kita bawa motor Yamaha Gear Ultima sama motor tua Yamaha Mio Smile ya. Jalur Takengon putus, jalur Kutacane putus. Jadi untuk dari Medan, dari Banda Aceh kemari via Abdia, inilah jalannya teman-teman. Ini jalur yang diposting sama Bang Ferry Irwandi ya. Jadi ini jalur satu-satunya untuk ke Gayo Luwes untuk saat ini teman-teman. Mio Smile itu ya, motor Mio Smile itu masih kerasa engine brake-nya teman-teman. Kalau CVT-nya itu masih nyangkut. Kalau motor Yamaha Gear ini motor-motor baru sekarang ya. Hari ini kita melakukan perjalanan dari Gayo Luwes ke Abdia. Di bawah sana tuh ada yang paling terkenal itu turunan Burnipis namanya teman-teman ya. Jadi di situ tuh udah paling turunan abisnya teman-teman ya. Jadi ini kita dari tadi tuh udah turun terus dari sini. Kalau dari Abdia menuju Gelus itu udah pasti nanjak terus. Kalau dari Gelus menuju Abdia nih turun terus ya. Kemudian kita tadi udah 2 kali berhenti ya teman-teman. 2 kali berhenti dan 2 kali mendinginkan cakram ya teman-teman. Jadi arah ke Abdia tuh ke sana teman-teman. Arah ke Abdia ke sana. Bisa dilihat nih kita lagi berada di memang hutan asli ya teman-teman. Yang kelihatan sekali hutan aslinya tuh agak di belakang kita lagi tadi teman-teman. Jadi pohon-pohonnya tuh memang beda ya teman-teman. Hutannya tuh lebat dan pohonnya beda. Kayak pohon-pohon udah usianya tuh memang ratusan tahun teman-teman. Bukan yang kayak kecil-kecil kayak gini ya. Jadi ini kita sebentar lagi turun ke Burnipis, kemudian masuk ke Babah Road Abdia ya. Sebentar lagi teman-teman. Jadi tadi saya lihat maps 30 km lagi dari sini untuk mencapai ke Babah Road ya. Tadi kita juga tadi malam udah download peta offline ya, karena di sini udah pasti nggak ada jaringan teman-teman ya. Jadi tadi malam udah download peta offline lumayan untuk petunjuk arah. Jadi benar-benar teman-teman jadi saran juga ya, kalau lagi perjalanan kayak gini tuh Google Maps itu wajib sekali karena untuk kita ngukur jarak ya. Jadi misalnya kita ke sana berapa titiknya, apalagi di sana berapa kilometer lagi, apakah harus berhenti? Ya kita harus berhenti gitu. Kayak sekarang ini turunan Burnipis itu yang paling ekstrim ya teman-teman, yang paling terkenal itu sangat-sangat berbahaya. Sebenarnya udah dari tadi itu udah sangat-sangat berbahaya teman-teman. Cuman di Burnipis itu udah paling bawahnya teman-teman. Jadi di situ sering kecelakaan ya kendaraan karena udah capek nurun dari sini, nggak berhenti udah panas remnya. Makanya ini kita berhenti di sini teman-teman ya. Ini kita bawa motor Yamaha Gear Ultima sama motor tua Yamaha Mio Smile ya. Nanti akan saya upload ya videonya sampai ketemu jaringan. Ini kita tujuannya ke Melabuh dari Kota Blangkijeren, Kabupaten Gailus, yang mana kemarin terdampak sangat berat juga musibah banjir bandang ya. Nah teman-teman, kita udah sampai di tanjakan dan turunan Bur Tipis ya. Kalau kita lihat Google Maps itu titik Bur Tipisnya itu ada di atas ini teman-teman ya. Nah tikungan ini tikungan paling patahnya teman-teman. Jadi turunan setelah tikungan ini tuh benar-benar terjal gini ya teman-teman ya. Jadi yang sering kecelakaan itu udah capek nurun dari sana, rim itu udah nggak mampu lagi sampai sini teman-teman. Jadi banyak yang kecelakaan langsung terjun ke sana teman-teman ya. Memang di situ ada pohon-pohon, syukur-syukur nyangkut di pohon ya. Jadi kita tadi berhenti lagi di sini ya, selang 5 tikungan atau 4 tikungan tadi dari atas kita berhenti lagi di sini. Jadi ini memang titik paling rawannya teman-teman. Bisa dibilang ini titik merahnya di sini teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di Google Maps, titik Bur Tipis itu di atas ini. Jadi supaya teman-teman jadi tahu ya, kita walaupun lihat di Google Maps jadi tahu kondisi titik Bur Nipis yang ada di Google Maps itu seperti ini teman-teman. Nah kita lihat, kelihatan nggak kemiringannya? Dikira-kira aja teman-teman ya, karena di kamera bisa jadi tidak begitu miring, padahal miring sekali teman-teman. Ini aja kalau kita lihat ke bawah nih ngeri ya teman-teman.
Kalau kita jalan kaki ini ngeri teman-teman, apalagi naik kendaraan ya. Ini masih kayak gini ya, cuman nikung dikit. Di sebelah sana tuh ada tikungan patah lagi, masih banyak ya. Jadi di bawah sana lagi mungkin sekitar 1 kilo atau 2 kilometer lagi teman-teman ya, itu baru titik aman ya. Jadi kalau dari Abdia menuju ke Gaya Luas itu dari sana otomatis dia nanjak terus, nanjak sampai bur tipis, nanjak lagi, masih nanjak lagi, masih jauh teman-teman ya. Memang kalau kita lihat Google Maps itu jaraknya nggak jauh-jauh sekali ya, sekitar 30 atau 35 km. Kalau dari sini ke Babah Road ya, dari sini ke Babah Road itu 29 km lagi di Google Maps ya. Seperti itu gambarannya teman-teman ya. Kalau hutannya seperti ini ya. Jadi ini kemarin juga banyak orang berhenti sih di sini ya. Mungkin mobilnya udah kepanasan atau gimana, nggak sanggup lagi nanjak, mau nggak mau harus berhenti di sini, harus diganjal sama batu-batu ini teman-teman. Karena lihat motor aja diganjal sama batu nih ya. Kita 2 motor nih, lihat. Kita harus berhenti. Motor tadi saya siram-siram ya, cakramnya berasap ya, langsung berasap teman-teman. Karena di turunan panjang seperti ini dia CVT-nya juga udah sulit nyangkut lagi ya teman-teman, udah sulit nahan dia. Kecuali motor Mio Smile itu ya, motor Mio Smile itu masih kerasa engine brake-nya teman-teman. Kalau CVT-nya itu masih nyangkut. Kalau motor Yamaha Gear ini dan motor-motor baru sekarang ya, itu kemungkinan tingkat loss-nya itu lebih tinggi teman-teman ya. Ini seperti ini yang saya khawatirkan, ini motor yang depan ini teman-teman, motor baru. Jadi remnya tadi, rem depan itu berasap, saya siram berasap gitu ya. Kalau nggak disiram tuh ya udah pasti panas sekali teman-teman. Sedangkan yang motor di belakang itu memang cakramnya kemarin baru saya ganti ya. Ini juga kan masih baru tapi bawaan pabrik, tapi masih bagus cakram yang udah saya ganti kemarin teman-teman. Mereknya Indo-Parts. Tapak rimnya juga udah ganti, walaupun yang nggak mahal-mahal kali ya, 25-30 ribuan tapak rimnya, tapi baru ya. Dan ini kalau kita dari saya kasih gambaran ya teman-teman, mungkin ada yang mau lewat sini. Ini jalur yang diposting sama Bang Ferry Irwandi ya. Jadi ini jalur satu-satunya untuk ke Gayo Luwes untuk saat ini teman-teman, jalur satu-satunya, karena jalur Takengon putus, jalur Kutacane putus. Jadi untuk dari Medan, dari Banda Aceh kemari via Abdia, inilah jalannya teman-teman. Cuman ini jalur satu-satunya untuk saat ini, jalur darat menuju ke Gayo Luwes ya. Jadi tadi kita jumpa juga sama banyak mobil-mobil bawa bantuan sama bawa bensin ya, bawa minyak, itu nggak pakai, harus diantar sama dump truck teman-teman, minyak Pertamina. Jadi kita jumpa tadi satu mobil. Nah ini ya, mungkin kalau kita lihat di Google Maps, kita dengar orang bicara misalnya jalur ini tuh ekstrim di sini, di Burnipis itu hati-hati. Ini bukan sekedar hati-hati teman-teman, ini benar-benar berbahaya bisa dibilang ya teman-teman. Ini harus lebih dari sekedar hati-hati teman-teman bahasanya. Jadi memang benar-benar ekstrim. Kalau kita dari arah Abdia ke Galuas, nanjak ekstrim ya. Kalau dari Galuas ke Abdia ya nurun ekstrim teman-teman ya. Bahkan kita harus berhenti di tengah, di turunannya juga, karena memang nggak ketemu yang datar gitu untuk kita berhenti, nggak ketemu teman-teman. Kita harus berhenti memang di turunannya juga teman-teman. Saking memang nurun terus, nggak ada yang bagian datarnya untuk kita berhenti. Ya, ini jaraknya ke Abdia, ke Babarot 29 km lagi. Ya, mudah-mudahan kita tidak ada kendala, selamat di jalan. Kita nanti ke Melabuh, kemudian lanjut ke Banda Aceh. Ketemu jaringan bisa diupload, saya upload. Ya, untuk teman-teman semoga jadi informasi yang bermanfaat ya, karena udah diposting juga jalur ini sama Bang Ferry Irwandi. Ya, jadi untuk teman yang mau mengirimkan bantuan juga, jadi jalurnya kurang lebih seperti ini yang bisa saya sampaikan ya. Harus sangat berhati-hati dan gimana ya, harus cari-cari info sebanyak-banyaknya dulu teman-teman sebelum ke sini ya.
Oke teman-teman, kita udah sampai di titik aman ya. Jadi tanjakan turunan memang masih ada, cuman tidak se ekstrim yang di Bur Tipis ya teman-teman. Jadi kita udah sampai juga di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, Abdi ya. Ini di Gapura perbatasannya ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini ke Babah Road Abdia ke sana itu sekitar 26 km lagi ya teman-teman. Tapi kalau dari sini ke Gaeluas itu perkiraan ya. Saya kira-kira tadi dari odometer kendaraan sekitar 80-an kilometer lagi teman-teman. Kalau dari sini ke Gaeluas sekitar 80 km lagi. Oke, semoga jadi informasi yang bermanfaat ya teman-teman. Jadi di sini juga udah dingin, udah agak mendung, jadi kita harus buru-buru nih teman-teman. Ya. Alhamdulillah ini kita udah sampai di sini teman-teman. Saya nggak tahu pula nih nama tempatnya ya. Jadi untuk teman-teman yang tahu silahkan komen di bawah ya. Yang jelas ini udah masuk kawasan Abdia ya. Jadi tadi kita udah lewati perbatasan Abdia sama Gaeluas ya. Ini ada kayak tempat makan gini, luas tempatnya ya. Jadi sebelum nanjak mungkin bisa berhenti di sini dulu ya. Walaupun di atas sana juga harus berhenti lagi teman-teman, karena panjang sekali tanjakan dan turunannya itu banyak sekali ya. Lihat di atas sana udah mulai kabut ya, kelihatan nggak? Udah mulai kabut teman-teman. Ini masih jam setengah 2 siang, jam 13.30. Jadi dari sini ke Babah Road ya, mungkin ke jalan lintas Melabuh Banda Aceh, jalan lintas Banda Aceh Aceh Selatan, jalan lintas nasional ya, itu sekitar 25 km lagi teman-teman ya. Kalau ke Gaeluas ya sekitar 80 atau 90, mungkin hampir sampai 100 km lagi teman-teman dari sini ke Gaeluas ya, ke Blangkejeren. Nah lihat anak-anak jadi kayak apa ya, tadi kita lumayan mencekam teman-teman di atas itu. Turunan itu benar-benar bikin kita apa ya, mencekam sekali teman-teman, ketakutan ya. Alhamdulillah kita udah sampai di sini. Mudah-mudahan ini salah satu titik aman ya teman-teman ya, salah satu titik aman. Kalau dari sini tuh ke bawah ke Babah Road Abdia itu enggak terlalu gimana lagi jalannya ya. Walaupun ini lihat, ini masih di atas gunung kita teman-teman ya. Kita udah ngelihat laut dong ya, udah ngelihat laut kita ya. Lihat teman-teman, ini sebelah sana udah laut. Kita anak gunung udah 6 bulan kita nggak pernah lihat laut ya. Nah ini kita udah lihat laut nih. Saya nggak tahu nama tempatnya nih ya, yang tahu silahkan komen. Pokoknya cocok lah untuk tempat berhenti ya. Ini motor kita sekalian lihat dulu ya motornya. Ini benar-benar Mio Sporty ya. Mungkin teman-teman nggak percaya kalau motor ini tuh udah melewati tanjakan turunan ekstrim lintasan Blangkejeren Abdia. Tapi mudah-mudahan sampai sekarang ini masih aman sekali, bahkan lebih aman dari motor Yamaha Gear teman-teman. Remnya kita takut sekali tadi ya, panas sekali cakram depannya. Bahkan motor ini aman sekali, tidak sepanas motor Yamaha Gear cakramnya. Jadi ini saran juga teman-teman yang mau beli motor Yamaha Gear Ultima itu, kalau memang kalian di lokasi pegunungan ya, itu wajib sekali sih upgrade cakramnya teman-teman sama yang bagus ya, tapaknya gitu sama yang bagus teman-teman. Kalau untuk di perkotaan sih nggak ada kendala ya teman-teman. Motor ini tuh motor apa aja sih aman semua kalau di perkotaan ya. Ini ceritanya di pegunungan ekstrim ya. Tadi kita udah turun, jadi kita mau makan dulu teman-teman. Udah kelaparan ya, tadi kita sengaja nggak makan di sana, kita cari titik aman untuk kita makan ya. Jadi ini motor Yamaha Mio Sporty, bawa 2 orang, 1 anak kecil ya. Nah ini untuk apa ya, tempel ban untuk tubeless ya. Jadi untuk motor itu kita taruh di sini, karena untuk bagasi ini kita
muatkan untuk logistik ya, untuk konsumsi, untuk makan siang ya, untuk makan malam mudah-mudahan nanti kita udah di Melabuh. Seperti ini ya, bawa satu tas, di motor ini juga bawa satu tas lagi saya gendong sekarang ini ya. Jadi memang tipsnya jangan sampai bawa beban berat ya, tipsnya di pegunungan jangan sampai bawa beban berat, dan rajin-rajin berhenti juga, harus lihat-lihat tempat ya teman-teman, di lokasi-lokasi yang sekiranya aman.